pihak kepolisian itu memberikan seseorang menjadi tersangka itu lewat proses yang panjang. Ya, pemanggilan kanan kiri, ya kan, kanan kiri kan pasti membawa bukti masing-masing. Kalau memang si terlapor ini membawa bukti yang bisa membatalkan dia menjadi tersangka, pasti kan nggak mungkin seperti sekarang jadi tersangka. Reza Gladys langsung diterpa isu negatif setelah membuat Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra jadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Di media sosial muncul narasi yang menyebut Reza Gladys menyuap penyidik Polda Metro Jaya untuk mempercepat proses hukum atas laporan terhadap Nikita Mirzani. Kuasa hukum Reza Gladys tidak menyebutkan siapa yang menyebar narasi tersebut. Namun dugaan mengarah ke Nikita Mirzani yang sempat menyinggung soal polisi akan bekerja lebih cepat kalau menerima sejumlah uang dari pelapor. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebelum akhirnya pihak berwajib menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, ada 13 saksi yang ditanyai, ya. Ada 13 saksi dan 9 dokumen yang berhasil disita oleh polisi dan itu dijadikan alat untuk menetapkan Nikita Mirzani serta Ismail Marzuki sebagai tersangka. Kira-kira siapa ya 13 orang saksi itu? Bisa jadi dari pihak sebelah, bisa jadi juga dari pihak Nikita. Nah, saksi-saksi ini kok banyak? Padahal kan pertemuan mereka itu bukan pertemuan yang rame-rame. Jadi kira-kira apa kekuatan daripada dokter ini yang dia miliki sehingga bisa menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka? Walaupun banyak netizen yang mengatakan kekuatannya adalah uang. Ya, Nikita harus berjuang di pengadilan. Berjuang. Mau seberhasil apapun kalian untuk menjadikan si Nikmer itu tersangka, ya tetap saja aku tidak peduli dan aku sama sekali tidak simpati dengan kalian. Terbukti atau tidaknya Nikmer melakukan pemerasan terhadap kalian, ya tetap saja kalian sudah melakukan pemerasan terhadap masyarakat dengan cara membodohi masyarakat. Kalian sibuk menghentikan Nikmer karena Nikmer berbicara kenyataan. Hei, kalian dengar, walaupun Nikmer dijadikan tersangka, tetap saja kalian itu udah jelek di mata masyarakat. Daripada sibuk menghentikan Nikmer, bagus sibuk memperbaiki diri, ya. Perubahan itu dari diri sendiri. Perseteruan di dunia perskincarean semakin memanas sih guys. Nama-nama seperti Nikita Mirzani, Dokter Detektif, Dr. Oki, Sosogia, Reza Gladys, dan masih banyak lagi. Nama-nama mereka tak lepas dari sorotan. Awalnya saya tidak terlalu peduli dengan dunia perskincarean guys, bahkan saya tidak mengerti. Tapi sejak awal kemunculan Dokter Detektif saat followernya masih di bawah 10.000, saya tertarik karena edukasinya menurut saya membuka mata saya, terutama tentang ingredient di sebuah produk skincare dan nama-nama owner-owner brand lokal. Tapi di balik edukasi, konflik pun terjadi. Ada yang melaporkan, ada yang dilaporkan, hingga muncul dugaan pemerasan dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Jadi, jika ada pertanyaan, siapa sih yang benar? Jujur guys, tidak semudah itu menurut saya menilai hitam dan putih. Yang jelas konflik ini menurut saya syarat dengan kepentingan, entah itu demi bisnis, ekonomi, pamorikas, atau mungkin ada kepentingan lain. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah siapakah yang benar-benar bermanfaat bagi banyak masyarakat? Apakah edukasi skincare yang membongkar ingredient yang meragukan, ataukah mereka yang berusaha mempertahankan bisnisnya? Pada akhirnya kita masyarakat dan netizen harus kritis dalam menilai guys, karena di dunia perskincarean ini kebenaran bisa lebih rumit dari sekedar klaim di media sosial. Mulut bunda gatal nih pengen ngoceh. Jadi gini guys, memang ya kalau semua tersangka yang sudah menyandang tersangka itu memang menghibur dirinya adalah dengan apa? Dengan berharap ada mujizat di persidangan, di pengadilan. Kan begitu, memang betul ya, berharap sah-sah aja. Semua memang kalau tersangka itu berharap ada mujizat di persidangan ya. Cuma kalau dilihat dari bukti-bukti yang ada berseliweran di media sosial, karena itu katanya kan sudah memang ada di pihak kepolisian ya kan, itu kalau saya sih memprediksi ya gitu, hanya komentar berpendapat itu 99% yakin terbukti gitu kan. Karena apa? Pihak kepolisian itu memberikan seseorang menjadi tersangka itu lewat proses yang panjang.
ya, pemanggilan kanan kiri, ya kan, kanan kiri kan pasti membawa bukti masing-masing. Kalau memang si terlapor ini membawa bukti yang bisa membatalkan dia menjadi tersangka, pasti kan nggak mungkin seperti sekarang jadi tersangka, kan gitu. Barang bukti yang masing-masing bawa itu memang menjurus menjadikan satu tersangka, kan begitu dong. Dan polisi juga memberikan tersangka itu kepada seseorang tidak mudah, karena mereka juga menjaminkan jabatan mereka, kan seperti itu guys. Apalagi ini kan kasusnya kasus viral, semua orang mengawal, kan begitu guys ya. Jadi sah-sah aja berharap di persidangan ya gitu. Terus kenapa harus di persidangan kalau memang punya bukti yang kuat gitu kan? Kenapa waktu di kemarin periksa gitu tidak bisa mematahkan untuk menjadi tersangka? Itu yang jadi masalah. Kalau memang punya bukti kuat gitu loh, kenapa harus nunggu di persidangan ya? Itu yang saya sih, kalau memang dia punya bukti kuat untuk, kalau dia benar ya kenapa enggak gitu, waktu dipanggil ada bukti-bukti yang memang dia benar, kan begitu guys. Bener nggak sih? Seperti itu guys ya. Tapi janganlah terlalu berharap banyak ya gitu. Karena apa? 99% semuanya memang belum akhir, tapi nanti biasanya berakhir segalanya di persidangan. Oke guys, see you, bye-bye. Makanya jadi orang itu jangan jahat, jangan suka menjatuhkan orang lain. Sekarang jatuh sendiri dari lubang yang dibikin oleh dirinya sendiri, ya kan? Kena karma kan? Baru sadar kemarin kemana aja, keluar-keluar. Sekarang baru kena imbasnya. Karma itu berlaku. Makanya jangan suka menghina orang. Jangan sombong. Sombong itu awal dari kehancuran. Buat siapapun di sini, jangan sombong, jangan suka menghina orang. Jangan beraninya itu menghina orang miskin. Jangan beraninya itu menghina sama orang yang dianggap itu lemah. Ya, orang itu kelihatan lemah bukan berarti orang itu nggak berani ngelawan. Orang yang pintar itu cukup diam, bertindak seperti itu, nggak banyak koar-koar dan menjatuhkan orang lain, menghina orang lain. Nanti takutnya kena imbas, kena karma, kena ke dirinya sendiri, ya kan? Tidak sih benci sama orangnya, tapi kepada orang-orang yang sifatnya seperti itu, jujur saya paling nggak suka. Ya, jangan bilang kalian itu kamu kok seperti ini, kamu suka seperti itu. Saya tidak pernah membenci siapapun, karena maupun saya, siapapun yang cantik ataupun yang jelek, yang ganteng ataupun yang tidak ganteng, sama-sama ciptanya Allah. Ya kan, kalau kita mengomentari sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak baik, itu wajar karena kita punya rasa, punya pikiran. Ya kan, kita berpendapat, kok dia kayak gitu sih, jangan kayak gitu kan, jadi orang takutnya nanti kena karma, karena karma akan kembali ke diri kita sendiri. Jangan jahat-jahat, takutnya jatuh, ya kan. Jangan pernah merendahkan orang yang tidak punya, takutnya nanti kena karma. Karma itu berlaku, ya kan, cepat atau lambat kena ke dirinya sendiri, ya kan. Cari uang dengan cara yang benar, jangan menipu orang, jangan memeras orang, ya kan. Karena ya cari aja uang yang benar, apalagi uangnya itu mau dimakan sama diri kita sendiri, mau dikasihkan ke anak, ke keluarga kita, ya kan. Itu sangat ngaruh loh, dari uang apa yang kita makan, itu sangat ngaruh, ya kan. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Jadi yang berbahaya itu ketika gini, orang yang selalu menzolimin orang, yang selalu menghina orang, selalu menghina-hina orang, ketika kena karma, dia merasa paling terzolimi, padahal dia sendiri yang berbuat zolim. Nah, karena dunia ini berputar gitu, apa yang kita lakukan akan berputar lagi ke diri kita. Jadi jangan merasa ketika kamu kena karma, kamu merasa terzolimi. Enggak seperti itu. Karma itu berlaku, ya, cepat atau lambat. Nah, kalau udah jatuh kan baru sadar, ya kan. Jadi jatuhnya kita jadikan untuk pengalaman biar nggak seperti itu lagi. Itu aja. Thank you.